Oke, shalom. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, saya mau sampaikan firman Tuhan karena saya juga mau belajar, amin. Ya, setiap kita tidak pernah berhenti untuk belajar akan firman Tuhan. Karena kenapa? Firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Dan lagu kita tadi berkata bahwa janji Tuhan itu terukir dalam hidup kita, dalam hati kita. Sudah terukir, dan itu adalah firman yang sudah terukir tinggal di dalam hidup kita. Dan dia katakan itulah kekuatan kita, amin. Kekuatan kita siapa? Yesus Kristus. Nah, hari ini saya percaya kita semua dalam satu minggu ini sudah diberkati oleh Tuhan, sudah menikmati kasih Tuhan. Ya, mungkin menikmati kasih Tuhan dalam situasi mungkin lagi sakit, lagi kurang sehat, tapi saya percaya tetap kita menikmati kasih Tuhan. Nah, hari ini saya mau ajak kita untuk belajar satu hal Bapak Ibu Saudara tentang, saya mau kasih judul anugerah dan iman. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu sudah dibahas tentang oleh Pastor Riz, ada iman. Iman adalah dasar kita untuk melihat yang tak terlihat itu. Amin. Ya, itu adalah dasar kita. Dasar dalam hidup kita. Karena kenapa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, memang kalau bagi dunia saudara, kita di mata dunia, ketika kita sampaikan hal ini, mereka merasa bahwa kok seperti orang bodoh orang Kristen ini. Mereka mengharapkan sesuatu yang belum mereka lihat. Itu bagi dunia. Tetapi bagi kita orang percaya, ya, sesuatu yang tidak terlihat itu yang kita harapkan, justru itu yang kekal. Amin. Justru itu yang kekal Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang anugerah dan iman. Berbicara tentang anugerah adalah tentang penyediaan Tuhan. Penyediaan Tuhan, pemberian Tuhan, ya. Kalau biasa di dalam bahasa Inggris, ya, gift of God, pemberian. Kalau udah dibilang gift of God atau grace, itu berbicara tentang kasih, pemberian yang tidak terbatas tanpa syarat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau seseorang saat ini contohnya, perbedaan grace ini, tingginya kualitas grace ini seperti ini. Seseorang yang sudah mencuri dan dihukum di penjara. Tetapi orang atau di mana dia mencuri ini, orang ini membebaskan dia supaya tidak dipenjara. Itu kemurahan hati. Tetapi kalau yang dibilang grace, kasih karunia sangat berbeda. Kasih karunia atau grace itu pemberian dari Tuhan. Ketika yang mencuri ini dilepaskan dari penjara, diampuni, tetapi diberi lagi satu hadiah. Itu lebih grace lagi, lebih penuh dengan kasih. Ya. Seseorang yang sudah mencuri yang harusnya dipenjara, ya, tapi dilepaskan. Dan setelah dilepaskan, diberi lagi satu hadiah. Demikian dengan kita Bapak Ibu Saudara. Saudara harusnya orang yang berdosa, yang tidak pantas menerima anugerah Tuhan. Tetapi karena saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan, saudara hanya bukan dibebaskan dari dosa, tetapi saudara diberi satu hadiah, yaitu Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara hari ini. Amin. Itulah cara Tuhan mengasihi kita. Itulah anugerah Tuhan. Nah, kalau kita lihat sebelumnya sebenarnya di Perjanjian Lama atau di Kejadian, bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Sebelum dia menciptakan manusia, dia dulu menciptakan yang lain-lainnya. Dia ciptakan langit dan bumi, dia ciptakan cakrawala, dia ciptakan tumbuh-tumbuhan dan segala macam gitu Bapak Saudara. Baru dia ciptakan manusia. Artinya bahwa penyediaan Tuhan itu sudah ada sebelum manusia ada. Amin. Sudah disediakan. Ya, sama seperti sekarang kita orang yang hidup di dalam Kristus. Yesus mati kapan saudara? Saudara sudah lahir? Belum. Saudara sudah ada di sana? Belum. Tetapi hari ini oleh karena kematian Kristus di atas kayu, Yesus di atas kayu salib, saudara hari ini dibenarkan. Itu anugerah Tuhan, amin. Saudara nggak lihat. Jadi inilah artinya see the unseen. Sebenarnya gampang, sederhana sebenarnya. Masa sesuatu hal yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu berpengaruh bagi kita hari ini? Ya, itulah kekuasaannya Tuhan, itulah kasih karunia-Nya Tuhan, itu kebaikan, itu anugerahnya Tuhan. Sekalipun saudara nggak ada di sana, mungkin saudara masih
mungkin manusia masih dalam hidup dalam dosa, tetapi Tuhan tetap mati di atas kayu salib. Ya. Sekalipun manusia masih suka melakukan segala dosa yang entah yang parah-parahnya, tetapi Tuhan tetap mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia tetap mau menebus saya dan saudara. Itu anugerah Tuhan. Amin. Nah, sekali lagi saya mau kita mengerti satu hal ini tentang anugerah. Anugerah itu sekali lagi pemberian Tuhan. Pemberian dari Tuhan. Dan pemberian ini tanpa syarat Bapak Ibu Saudara. Itulah kasih Tuhan. Iman, seperti saya bilang tadi, iman adalah dasar kita untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat. Iman merupakan respon kita untuk menerima anugerah Tuhan. Amin. Iman, ya. Iman, kalau berbicara iman di dunia ini saudara, bahkan di kalangan orang kita Kristen, banyak orang yang berusaha untuk mempertahankan iman. Bagaimana mempertahankan iman? Padahal iman itu adalah Yesus itu sendiri. Tetapi iman maksudnya yang kita miliki adalah respon kita untuk menerima anugerah Tuhan. Di mana anugerah Tuhan telah disediakan sebelumnya. Amin. Sudah disediakan. Jadi respon kita untuk mengambil, mengiyakan, mengatakan ya pada apa yang telah Tuhan sediakan. Itu iman. Jadi iman dan anugerah ini sesuatu hal yang sangat berhubungan. Ya, itu yang kita miliki dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika hari ini, kenapa dunia ini setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua mengalami kesusahan. Bahkan Tuhan katakan dalam melahirkan pun engkau akan bersusah payah katanya. Akhirnya dunia ini mengalami satu goncangan yang luar biasa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Gelap semua saudara. Tetapi hari ini kita punya kabar baik. Ketika Yesus sudah datang, anugerah Tuhan itu sudah dikembalikan bagi kita. Dan kita pantas menerima hal itu. Amin. Kita layak menerima hari itu. Makanya saudara ada di tempat ini. Karena saudara orang yang layak menerima anugerahnya Tuhan. Kebaikan Tuhan. Pemberian Tuhan. Boleh saudara pikirkan mungkin apa sih pemberian Tuhan? Saudara sudah tahu, tanpa harus diajari saudara sudah tahu. Amin. Hari ini kita akan belajar di Roma 5 ayat 12 sampai ke 14. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akhirnya dosa itu menjadi penghalang bagi manusia untuk menerima anugerah Tuhan ini. Tidak lagi mudah melihat anugerah Tuhan. Karena kenapa? Manusia itu sudah memilih jatuh ke dalam dosa. Di Roma 5 ayat 12 sampai ke 14. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi penghalang untuk kita menerima anugerah adalah dosa. Dosa itu terjadi kapan? Masa Adam dan Hawa. Nah saudara saat lahir di dunia ini, bahkan setiap anak bayi, setiap orang yang lahir di dunia ini, ya setelah zaman Adam, semua orang menjadi berdosa. Itu kata firman Tuhan. Ya, siapapun, itu semua orang berdosa. Ya. Makanya dalam kehidupan manusia itu ada sifat dosa, ada karakter dosa. Saat saudara melakukan dosa, itu bukan akhirnya dikatakan saudara orang berdosa. Sebelum saudara melakukan dosa, saudara sudah dikatakan orang berdosa. Karena kenapa? Karena Adam dan Hawa. Itulah kehidupan kita. Itu dosa menjadi penghalang untuk kita menerima, untuk melihat anugerah Tuhan. Ya. Tapi hari ini, sekali lagi kita bersyukur kita ada di dalam zaman anugerahnya Tuhan. Zaman kebaikannya Tuhan. Ya. Tapi kadang ketika tahu kita hal ini, yang kita alami, yang kita respon kita, respek kita, ada yang berbeda-beda. Ada yang respeknya biasa-biasa aja. Ada yang respeknya merasa karena sudah dibebaskan, sudah bebas melakukan segala sesuatu. Ada juga yang respeknya karena dia dengar ini anugerah Tuhan, pemberian. Wow baginya, dia memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dia nggak memperhitungkan hidupnya untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ada juga orang seperti itu. Ya, setiap manusia berbeda-beda cara menanggapi. Tetapi hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, saya mau kita sama-sama mengerti
bahwa anugerah Tuhan itu, pemberian Tuhan itu, dia tidak minta saudara untuk membalasnya. Amin. Dia nggak minta saudara untuk membalasnya. Tetapi ketika saudara sadari ini, ketika saudara mengerti anugerah Tuhan, saudara akan menjadi orang yang memberi diri untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Ayat ke-13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Kita akan sama-sama baca, saya akan baca dari terjemahan versi mudah dibaca, ini lebih gampang kita mengerti Bapak Ibu Saudara. Ya, saya baca dari sini aja. Dosa sudah ada di dunia sebelum hukum Taurat ada. Tetapi jika tidak ada hukum Taurat, Allah tidak memperhitungkan dosa. Nah saudara, sebelum hukum Taurat ada, itu hukum Taurat kapan datang? Ketika Musa, diberikan melalui Musa. Sebelum zaman itu, dosa itu tidak diperhitungkan bagi manusia. Karena kenapa? Sebelum ada hukum Taurat. Tetapi ketika ada hukum Taurat, dosa itu jadi diperhitungkan. Maka ketika hukum Taurat itu datang pun, yang terjadi apa? Manusia mati 3.000. 3.000 orang mati ketika hukum Taurat diberikan. Artinya sebenarnya Tuhan nggak mau. Ya, Tuhan tidak mau kalau kita ini hidup dalam dosa. Ingat kita saudara, waktu di perjanjian lama, waktu Adam dan Hawa diberi satu perintah sama Tuhan. Dia berkata seperti ini. Janganlah engkau memakan buah ini. Ada kata-kata, ada kalimat jangan di sana. Ya. Manusia cenderung ketika dengar kata-kata jangan, justru punya keinginan untuk melakukannya. Kalau kita, makanya sekarang kalau anak-anak kan kalau diajari, saya dulu pernah ada seorang teman yang mengajari, memberikan satu cara berkata-kata katanya. Ketika ada seorang anak yang membuang sampah gitu kan, dia buang sampah. Cara kita mengajari dia, kita nggak usah katakan jangan, karena kecenderung sekalipun anak-anak masih anak-anak, karena anak-anak ini tetap juga mereka waktu lahir ke dunia adalah orang berdosa. Jadi sifat dan karakter dosa itu ada di dalam diri mereka. Makanya tergantung apa yang mereka dengarkan. Jadi ketika ada anak yang membuang sampah ini, kita bukan bilang sama dia, jangan buang sampah di situ. Tapi kita lebih mengarahkan kepada dia seperti ini. Ambil sampah ini, buang di tempat sampah. Karena kenapa? Manusia aja, ini Tuhan yang berkata kepada manusia, janganlah engkau memakan buah ini. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Dan ketika dosa itu ada, itu menjadi penghalang untuk kita melihat dan menerima anugerah Tuhan. Selanjutnya 14. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Ya, saudara, katanya sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Ya, maut berkuasa itu karena apa? Karena akibat dosa tadi. Ya, makanya kesusahan, kepahitan, ya, kemiskinan ada di dunia ini itu karena akibat dosa. Itu jelas karena firman Tuhan. Maut jadi menguasai dunia ini. Yang seharusnya manusia yang menguasai dunia ini. Makanya ketika ada diciptakan manusia, Tuhan kasih satu kekuasaan atau otoritas bagi manusia. Tetapi akhirnya manusia memberikan otoritas dan kuasa itu ke tangan iblis. Senanglah iblis diberikan kuasa itu. Dia bawa semua hal-hal yang gak baik ke dunia ini. Makanya kalau kita lihat di dunia ini, kenapa ada penderitaan, kenapa ada kemiskinan, kenapa ada sakit penyakit. Ya semua itu karena akibat dosa. Akibat pelanggaran. Saat
Tuhan kasih perintah sebenarnya itu adalah baik. Janganlah engkau makan buah ini. Karena ketika engkau makan, maka engkau akan mati. Ya, Bapak Ibu Saudara. Itu perintah Tuhan kepada manusia. Karena kenapa Tuhan kasih perintah itu? Tuhan tahu ketika memakan buah pohon itu, pasti engkau akan mati. Engkau akan mengalami kesengsaraan. Tuhan tahu. Makanya saudara, ketika saudara baca firman, lihat firman, ya. Ketika saudara temukan kata jangan, lihat itu karena memang Tuhan tahu itu untuk kebaikan hidup kita. Amin. Ketika dia bilang jangan takut gitu. Ada maksud Tuhan yang dia sudah tahu. Karena ketika kamu takut, kamu akan menderita. Takut, khawatir akan keadaan, situasi. Ya. Sekali lagi, dosa telah menjadi penghalang bagi manusia untuk menerima anugerahnya Tuhan. Roma 5 ayat 1 sampai 11. Nah, saudara, karena kita ini adalah orang berdosa, seperti saya bilang tadi bahwa oleh karena dosa itu, kita jadi terhalang untuk melihat anugerah Tuhan. Tetapi kabar baiknya, kita hari ini sudah dibenarkan. Hasil dari pembenaran itu apa? Ada di dalam ayat 1 sampai ke 11. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan datang ke dunia ini untuk memulihkan keadaan itu. Supaya manusia boleh menerima anugerahnya Tuhan itu. Karena sebenarnya Tuhan mau manusia itu hidup dengan dia di dalam damai sejahtera. Itu makanya dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara hari ini adalah orang-orang yang benar. Amin. Kebenaran saudara bukan karena saudara. Ya. Tetapi karena Yesus. Bagaimana mungkin? Ya, sering manusia itu berpikir hal-hal yang sulit. Yang seharusnya Tuhan sudah mudahkan gitu Bapak Ibu Saudara. Aku mau membenarkan kamu, ibaratnya seperti itu. Tapi manusia, mana mungkin? Aku kan gak layak gitu. Aku kan tidak pantas gitu. Karena kenapa? Itu karena memang karakter atau sifat dosa itu ada di dalam diri manusia. Ada di dalam diri manusia. Tetapi kalau saudara tahu bahwa saudara sudah dibenarkan, firman Tuhan katakan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita. Itu yang kita terima. Contohnya pun ketika sering saya sendiri kalau seandainya kan diberikan satu hadiah gitu. Atau diberikan sesuatu atau apalah yang mewah gitu dikasihkan. Nah ini untukmu Aprisman. Kadang-kadang perasaan saya, kenapa saya terima, harusnya gak pantas lah. Janganlah gitu kadang-kadang kan. Janganlah, padahal janganlah diambil juga ya kan. Ya. Tetapi memang itulah perasaan, itulah karakter manusia. Susah menerima hal yang mudah Bapak Ibu Saudara. Yang seharusnya kalau seandainya Pastor Yongan ngajak, ayo Prismo kita pergi makan dulu contohnya. Ya. Tapi kadang-kadang kita punya perasaan, kok terus diajak makan. Padahal ini anugerah dari Pastor Yongan contohnya. Justru saat saudara diajak makan gak saudara habiskan, Pastor Yongan jadi gak enak lihat saudara. Betul kan? Demikian kita terhadap Tuhan. Kadang-kadang kita punya karakter seperti itu. Tuhan mau kasih, aku sudah membenarkan kamu. Tapi kadang-kadang, kita lihat, kan semalam baru buat dosa aku, mana pantas aku menerima itu. Itulah sifat dan karakter kita sebagai manusia. Tapi saudara, itu bisa dipulihkan, amin. Saat saudara terus hidup
belajar menghidupi Tuhan, menghidupi firman, itu bisa berubah. Pasti ada proses untuk berubah ke sana. Ayat 2, ya saudara, ketika kita sudah dibenarkan, ingat ya, dibenarkan di dalam Kristus, ya, kita menjadi orang yang layak untuk menerima anugerah Tuhan. Karena kenapa? Saudara adalah orang-orang yang hidup penuh damai sejahtera dengan Tuhan. Tidak ada lagi penghukuman bagi saudara. Tidak ada lagi penolakan bagi saudara. Tuhan tidak membuat saudara, kalau saudara datang kepada Tuhan, Dia mau ingatkan, mungkin ada dosamu kapan, semalam gitu. Dia aja lupa saudara. Karena kenapa? Firman Tuhan yang katakan, Tuhan tidak mengingat-ingat akan dosa kita. Amin. Tuhan tidak mengingat-ingat akan kesalahan kita. Tetapi kita cenderung mengingat-ingatnya. Kan udah salah aku kemarin. Mana layak lagi aku. Ya. Tapi saudara, ketika saudara tahu ini, menerima anugerah ini, saudara akan menjadi orang yang berbuat lebih kepada Tuhan. Ya. Ingat seorang Maria namanya ya, yang pelacur yang datang kepada Tuhan. Dia seorang pelacur. Tetapi ketika dia tahu Tuhan mengampuni dia, apa yang dia bawa? Minyak narwastu yang mahal. Yang sangat mahal kata firman Tuhan. Karena kenapa? Dia tahu, dia sudah mengalami, dia alami dalam hidupnya Tuhan itu begitu mengasihi dia. Yesus yang datang ke dunia, yang jumpa dengan dia, tidak menolak dia, sekalipun dia seorang pelacur. Makanya dalam hidup kita, ketika kita tahu bahwa kita sudah hidup damai sejahtera dengan Allah, kita bukan orang lagi yang sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit mewek, sedikit-sedikit apa lagi? Sakit hati. Karena kenapa? Damai sejahtera yang kita punya bukan damai sejahtera dari dunia ini, tapi damai sejahteranya Kristus. Ya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya. Oleh Dia kita juga punya jalan. Oleh Dia siapa? Oleh Yesus. Oleh Kristus, oleh Yesus kita punya jalan masuk. Kita punya akses. Kita punya akses, yaitu iman. Iman apa tadi saudara? Sesuatu yang saudara usahakan. Iman tidak menggerakkan Tuhan. Ya. Ketika pernah saya dengarkan ini, apa maksudnya? Iman tidak menggerakkan Tuhan. Ya benar saudara. Saudara, kalau sekali lagi saat Tuhan sediakan segala sesuatunya sebelum manusia diciptakan, Adam gak perlu lagi menggerakkan Tuhan, karena duluan sudah Tuhan gerak menciptakan segala sesuatunya. Dia sudah duluan bergerak. Jadi iman tidak menggerakkan Tuhan. Kadang-kadang kita berusaha dengan iman kita. Ya. Bahkan kita tanya di mana iman. Padahal sudah ada di dalam hidup kita. Amin. Tinggal bersama-sama dengan kita, yaitu oleh Roh Kudus. Makanya sebenarnya menerima anugerah Tuhan saudara gak pantas. Saudara gak layak. Kita gak layak. Tetapi karena anugerah Tuhan itu, ya, kasih karunia sama anugerah sama pengertiannya. Saudara boleh cari nanti. Ya, sama pengertiannya. Pemberian yang tanpa syarat, cuma-cuma. Saat saudara dibebaskan, diberi lagi satu hadiah. Itu anugerah Tuhan. Jadi saudara, bagaimana kita bisa menerima ini? Menerima anugerah Tuhan ini, yaitu merespon dengan mau berkata ya, percaya. Dan kemarin kita sempat bahas, Bang Herman sempat bahas tentang percaya. Percaya bukan hanya percaya saja, tapi percaya dengan hati. Pernah saya bawa mendengar firman Tuhan dengan hati. Kalau saudara pakai ini, kata Pastor Is, pakai otak katanya, saudara akan menjadi orang yang seperti Google Maps. Ditanya kan, Google, di mana rumahnya si Prismo?
Google bicara di dalam. Tapi dia hanya tahu sebatas itu saja. Ya. Saudara akan menjadi seperti orang yang punya pengetahuan yang membawa kepada kesombongan. Tetapi kalau dengan hati, itu berbeda saudara. Karena kenapa? Sebenarnya hati saudara dan saya sudah diubahkan. Ya. Sudah diperbaharui. Dikatakan di firman Tuhan bahwa aku akan memberikan kamu hati yang baru. Dan saat ini sudah diberikan. Ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita punya hati yang baru. Jadi kita boleh pakai hati itu dengan melihat kepada Yesus. Dengan punya pemahaman. Terus belajar ya, akan Injil, akan Yesus. Apa sih yang Yesus lakukan? Apa sih yang Yesus sudah berikan dalam hidupku? Dan ketika terus kita semakin belajar, kita akan see the unseen. Amin. Melihat yang tidak terlihat. Saya percaya ya, firman Tuhan ketika kita hidupi setiap hari, enggak mungkin enggak mengubahkan hidup kita Bapak Saudara. Amin. Firman kasih karunia enggak mungkin enggak mengubahkan hidup kita. Keburukan apa yang saudara punya hari ini, yang menjadi pergumulan saudara, pasti bisa berubah. Karena firman itu berkuasa. Tapi kadang-kadang kita meremehkan firman. Masih banyak majalah kok. Ya. Banyak dulu cerpen, ya, komik yang perlu dibaca daripada firman Tuhan. Ya, bagus menambah pengetahuan. Tetapi harusnya firman itu lebih berkuasa dari apapun. Amin. Ya. Firman kasih karunia itu. Ada orang berpikir bahwa ketika sudah menerima kasih karunia, sepertinya kita akan menjadi orang yang hidup sembarangan. Enggak saudara, saya mau katakan tidak. Karena kasih karunia itu adalah firman Tuhan, pemberian Tuhan. Dia sudah katakan, aku mengampuni kamu, aku mengasihi kamu. Kenapa kita tidak terima? Karena kenapa? Saya bilang tadi, cenderung manusia itu sok-sokan gitu, sok-sokan. Mana mungkin Tuhan aku menerima dengan gampang begitu. Ya, wajar saudara, saya pun alami seperti itu. Ketika saya mengerti akan hal ini kan, pemberian Tuhan itu adalah tanpa syarat. Mana mungkin? Gak layak saya terima. Tapi sebenarnya Tuhan katakan layak kamu terima, karena ini pemberianku. Karena ketika kamu terima ini, kamu akan berubah di dalam hidupmu. Amin. Kamu pasti akan berubah. Jadi kalau hari ini masih ada hal-hal yang belum bisa berubah dalam hidup kita, terus belajar akan firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Karena kenapa? Sudah dijanjikan bagi saudara. Bahkan terukir di dalam hati kita. Bagus sekali lagunya tadi. Pas pula dibawakan. Sudah terukir di dalam hati kita. Dan gak ada yang bisa mencabut hal itu Bapak Saudara. Amin. Gak akan ada. Mungkin saudara bisa mengalami linglung, gak ngerti gitu. Tetapi firman yang sudah diukirkan di dalam diri saudara tidak akan pernah bisa dicabut. Karena itu pemberian Tuhan yang kekal. Amin. Ayat selanjutnya. Selain kita memperoleh damai sejahtera dengan Allah, kita punya hubungan yang sudah erat, tidak bisa dipisahkan lagi. Kita tidak menjadi orang yang sebentar-sebentar salah, merasa bersalah di hadapan Tuhan. Kita juga beroleh jalan masuk, akses untuk menerima kasih karunia itu, yaitu oleh iman. Dan ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan memang saudara, di dunia ini pasti kita mengalami yang namanya kesengsaraan. Ya. Dan saya lihat pun, ya bukan saya bilang kita besar-besarkan yang lainnya. Di luar sana ada orang yang mengalami penderitaan yang lebih daripada kita alami. Ada orang-orang yang memberi hidupnya ini untuk melayani Tuhan. Dia mengalami penderitaan. Ya. Ada yang mengalami, mungkin bisa saja karena dia memberitakan Injil, diparang. Ada. Ya, saudara. Tapi kesengsaraan yang kita alami hari ini apa? Sejauh di mana?
Saya percaya saudara belum kita alami penderitaan, kesengsaraan seperti yang Paulus alami. Betul ya? Paulus alami kesengsaraan yang luar biasa. Tetapi justru itu menjadikan bahwa kesengsaraan itu menjadikan atau menimbulkan ketekunan. Kalau saya baca di versi mudah dibaca lebih jelas ya. Kita juga bersukacita karena penderitaan yang kita alami. Mengapa kita bersukacita karena penderitaan itu? Karena kita tahu bahwa penderitaan itu membuat kita menjadi lebih sabar, tekun. Orang yang tekun itu adalah orang yang sabar. Amin. Karena kenapa? Ketika saudara jangan minta penderitaan ya. Tuhan enggak memberikan penderitaan bagi saudara. Tapi ketika memang harus saudara alami di dunia ini, karena dasarnya dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Wajar ada penderitaan di dalam. Wajar ada kesengsaraan. Tapi ketika saudara alami itu, saudara adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam anugerahnya Tuhan. Saudara sudah menjadi orang yang layak dan pantas hidup di dalam anugerahnya Tuhan. Berarti ada kekuatan kita di sana. Amin. Yang menjadikan kita, menimbulkan kita menjadi orang-orang yang tekun. Amin. Demikian di dalam keluarga Agape Grace Family. Ya, satu kebahagiaan. Ya, semakin hari kita akan melihat semakin bertumbuh. Amin. Semakin bertumbuh. Saya percaya Bapak Ibu Saudara. Ya, saya masuk di keluarga ini 2019. Saya mengenal keluarga AGF ini 2019. Ya, saya melihat pertumbuhan kehidupan setiap jemaat di dalam Kristus. Karena kenapa? Fokus kita adalah Yesus Kristus. Kalau hari ini masih di dalam keluarga ini masih ada yang salah, ada kelemahannya, ada kekurangannya. Kita percaya karena kita ada di dalam firman, pasti suatu saat akan berubah. Amin. Sesuatu kalau hari ini belum kita lihat, pasti kita akan lihat. Karena kenapa? Pengharapan kita sudah pasti adalah di dalam Kristus Yesus. Amin. Ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, kalau sudah sampai saudara mengalami ketekunan, sabar tadi, saudara akan menjadi orang-orang yang tahan uji. Saudara akan berkata kepada penderitaan itu, aku punya Allah yang lebih besar daripada penderitaan. Amin. Aku punya Allah yang luar biasa daripada penderitaan yang kualami. Aku punya Tuhan yang lebih besar daripada kesengsaraan yang kualami. Karena kenapa? Dari kesengsaraan saudara alami menimbulkan ketekunan. Dari ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, Allah begitu mengasihi saya dan saudara, begitu mencintai saudara. Ya, ini yang perlu dunia tahu, ini yang perlu dunia harus kenal. Ya, karena kenapa saudara? Baru-baru ini kan karena Lia agak kurang sehat kan. Jadi kami ambil waktu untuk menonton film Yesus, film Tuhan Yesus. Filmnya itu The Chosen. Ada film baru dirilis kan. Itu sangat bagus sekali. Itu membuat kita jadi mengerti, oh begini kehidupan Tuhan Yesus saat dia datang ke dunia. Ya, saat dia bagaimana dia memilih si Petrus. Ya, karena kenapa? Yesus itu datang ke dunia ini membawa pengharapan yang pasti. Bukan untuk menyalah-nyalakan saudara. Makanya ketika dia ketemu sama orang-orang sakit, ya, orang sakit itu berkata, aku mau sembuh. Tuhan enggak tanya, kamu ini ada kesalahanmu dulu. Tuhan enggak tanya-tanya. Tapi kadang-kadang di dalam dunia ini sering kita dengar, kalau kita sakit ada dosa, ada penyebab dosa katanya. Memang iya saudara, penyebabnya dosa. Tapi sudah
dihancurkan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itu yang perlu kita mengerti. Amin. Karena Yesus datang ke dunia ini membawa pengharapan bagi kita. Dan pengharapan kita itu adalah Yesus itu sendiri. Ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Nah saudara, Yesus itu mati bagi kita sebelum, bahkan saat-saat kita masih ada dalam dosa, masih hidup dalam dosa. Itu yang Yesus lakukan. Itulah adalah anugerah Tuhan. Dia mati bagi kita sebelum semasih kita hidup enak-enaknya dalam dosa. Dia mati di atas kayu salib. Ya memang saudara, tidak ada, mungkin ada orang yang mati di dunia ini bagi sahabatnya karena memang sahabatnya ini begitu baik. Kalau sahabatnya baik, dia rela mati. Tetapi Tuhan berbeda. Dia mati bagi orang yang gak baik sekalipun, yang jahat sekalipun, yang jahat bagi dia sekalipun. Bahkan yang menyalibkan dia sekalipun, dia mati bagi orang itu. Amin. Itulah karakternya Tuhan, itulah sifatnya Tuhan. Selanjutnya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, saudara. Ketika kita dibenarkan, kita layak. Kita pantas untuk menerima anugerah Tuhan. Saudara bukan orang yang akan dihukum lagi. Amin. Dari setiap, mungkin berpikir, masih buat kesalahan. Ya, dari setiap kesalahan yang saudara buat, ada efeknya. Ya, ada efeknya. Tetapi Tuhan tidak menghukum saudara lagi. Tapi Tuhan mengasihi saudara. Dia mau saudara berubah dari kesalahan dan dosa itu. Dari semua keburukan yang masih saudara lakukan. Ya. Makanya ketika kita hidup menghidupi firman, ya, tidak akan mungkin firman itu tidak akan mengubahkan. Tidak mungkin saudara. Ya. Kalau hari ini terus saudara dengarkan firman kasih karunia Tuhan, bersyukurlah. Karena itu yang akan mengubahkan hidup kita. Selanjutnya 10 dan 11. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pasti saudara. 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah saudara, Tuhan sudah mendamaikan, makanya kita bisa hidup damai sejahtera dengan Allah. Ya. Dia sudah mendamaikan, Dia sendiri yang datang ke dunia ini untuk mendamaikan saya dan saudara. Ya. Untuk mendamaikan hubungan kita dengan Allah. Ya. Jadi saudara adalah orang yang layak. Seterusnya di Roma 5 ayat 15 sampai 17. Nah saudara, saya bilang tadi ketika kita baca di Roma 5 ayat 1 sampai 11, ya, ayat 5, pasal 5 ayat 12 sampai 14, dosa itu telah menjadi penghalang bagi manusia untuk menerima anugerah Tuhan. Ya, dosa. Kedua, tetapi kita punya kabar baik. Roma 5 ayat 1 sampai 11 berbicara tentang pembenaran. Kita dibenarkan. Pembenaran itu menjadikan kita layak dan pantas menerima anugerah Tuhan dengan iman. Anugerah Tuhan sudah ada. Saya katakan tadi bahwa anugerah Tuhan itu sudah ada, sudah diberikan sebelumnya. Jadi kita menerima anugerah Tuhan itu dengan iman. Bagaimana kita bisa menerima anugerah Tuhan itu dengan iman? Oleh karena kita sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Amin.
Kalau saudara nggak dibenarkan oleh Tuhan, saudara masih susah menerima anugerah Tuhan. Tapi Tuhan nggak nunggu-nunggu saudara, harus tanya dulu kapan Tuhan benarkan. Enggak, dia sudah dibenarkan kita 2000 tahun yang lalu. Makanya saudara hari ini, saudara pantas menerima anugerah Tuhan dengan iman. Selanjutnya, Roma 5 ayat 15-17, anugerah Allah itu tidak sama dengan pelanggaran atau dosa. Ya, saudara. Pemberian Tuhan itu tidak sama. Ayat 15, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Pelanggaran Adam. Adam saat melanggar perintah Tuhan, makanya jatuh dalam dosa. Dosa menghancurkan dunia ini. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Ya. Manusia di dunia ini, mau yang baru lahir saya bilang tadi, sudah jatuh dalam dosa. Kita nggak bisa bilang, kan bayi yang baru lahir kan belum melakukan dosa. Enggak. Makanya saya bilang manusia melakukan dosa karena memang manusia itu adalah orang berdosa. Bukan manusia melakukan dosa baru dikatakan orang berdosa. Enggak, saudara. Jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar, nah ini kabar baiknya. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jauh lebih besar kasih karunia, anugerahnya jauh lebih besar Bapak Ibu Saudara. Saya coba baca di versi mudah dibaca karena tadi ketika saya baca ini lebih mudah kita mengerti. Dan anugerah Allah, Roma 5 ayat 15. Dan anugerah Allah tidak sama seperti dosa Adam. Banyak orang mati karena dosa orang yang satu itu, tetapi anugerah Allah yang diterima manusia jauh lebih besar. Banyak orang menerima anugerah Allah sebab anugerah satu orang, yaitu Yesus Kristus. Anugerah Allah jauh lebih besar, saudara. Pengampunan Tuhan itu jauh lebih besar daripada dosa yang saudara lakukan. Amin. Pengampunan Tuhan jauh lebih besar. Itu anugerahnya, pemberiannya bagi kita. Selanjutnya ayat ke-16. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sekali lagi saya baca di versi mudah dibaca ya, supaya kita lebih mengerti. Setelah Adam berdosa satu kali, ia dihukum. Tetapi anugerah dari Allah datang setelah banyak dosa. Itulah yang mengakibatkan orang benar di hadapan Allah. Ya, kalau nggak ada pelanggaran, maka nggak ada pembenaran. Justru karena ada dosa, makanya Tuhan mau membenarkan kita. Karena ada pelanggaran, makanya ada pembenaran, pengampunan. Amin. Itu yang Tuhan lakukan. Makanya dia datang ke dunia ini. Hanya dia yang bisa menyelesaikan itu. Saudara nggak bisa menyelesaikan dosa saudara. Makanya kan kalau kita masih ketemu, saya punya teman dulu, asih aja merasa bersalah di dalam dosa. Ketika dia asih-asih merasa bersalah di dalam dosa, justru dia semakin melakukan dosa. Tapi hari ini Tuhan mau kita mengubah cara pola pikir kita. Amin. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara nggak bisa menyelesaikan dosa, hanya Tuhan. Makanya kita terima, percaya dengan hati. Percaya dengan hati. Dan hidupi firman yang telah diberikan itu. Seterusnya, ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Nah, saudara, sekali lagi memang kita nggak bisa batasi. Ya. Kalau memang sudah terjadi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita menjadi orang berdosa.
Tapi lebih berkuasa lagi ketika Yesus datang ke dunia ini. Dia memulihkan, itu lebih berkuasa lagi pemulihannya. Amin. Kalau memang ini jadi adil Bapak Saudara. Ya kalau karena dosa kan kita menjadi orang berdosa. Tetapi karena Yesus sudah mati kita menjadi orang benar juga. Dan ini berlaku bagi semua orang. Amin. Tinggal kita bagaimana menerima, merespon. Mau enggak kita menerimanya. Makanya kita belajar dari sini tentang anugerah dan iman. Anugerah itu sudah disediakan oleh Tuhan. Anugerah apa? Ada pengampunan di sana. Ya. Ada penyediaan Tuhan. Ada belas kasihan Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Ya. Ada pembebasan di sana. Ya. Kalau saudara biasanya kan ada orang yang kerasukan harus dibebaskan. Saudara gampang sebenarnya. Dia harus mengubahkan pola pikirnya aja sudah selesai. Amin. Karena iblis itu sudah dikalahkan. Ada dibilangkan ada yang kerasukan, yang teriak-teriak lah, yang apalah. Cukup dia ubah pola pikirnya. Dia percaya anugerah Tuhan itu sudah diberikan, yaitu pembebasan. Dia semakin mengerti akan hal itu nggak akan berkuasa lagi dalam hidupnya. Ya. Seterusnya, enggak, masih dapat. Menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu yaitu Yesus Kristus. Di sini kita bisa garis bawahi anugerah kebenaran. Berarti kebenaran itu adalah anugerah daripada Tuhan. Anugerah kebenaran menjadikan kita, kalau kita lihat di bahasa Inggris sebenarnya ada katanya reign in life, memerintah dalam hidup. Berkuasa dia, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan di sini kan akan hidup dan berkuasa. Kalau dalam bahasa Inggrisnya reign in life, memerintah dalam hidup. Saudara adalah orang-orang yang memerintah atas keburukan hidup saudara. Amin. Saudara adalah orang-orang yang memerintah atas hal-hal yang masih saudara rasa enggak baik dalam hidup saudara. Karena kenapa? Saudara sudah dilayakkan. Mulai dari saudara dibenarkan. Ya. Saat saudara dibenarkan, saudara terima itu dengan iman. Merespon dengan iman. Ya. Makanya hari ini saudara, ketika kita sudah mengerti anugerah Tuhan, mengerti pemberian Tuhan ini, gift-nya Tuhan ini. Ya. Pemberian yang tanpa syarat, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia dan bersuka cita di hadapan Tuhan. Tidak lagi merasa kurang apalah, kurang ini. Memang kita berbeda-beda dalam hal mungkin ekonomi atau dalam hal talenta, kemampuan, dalam melayani. Tapi saudara sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk rencananya. Ya. Karena saudara adalah orang yang sudah dibenarkan. Sudah ditetapkan untuk, katanya saudara adalah orang yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa. Akan hidup dan berkuasa, memerintah. Kalau arti lain sebenarnya itu memerintah. Saudara boleh cari nanti. Berarti kita adalah orang-orang yang memerintah atas hidup kita. Amin. Memerintah atas hidup kita. Saudara masih sakit hati, merasakan sakit hati karena mengalami sesuatu. Saudara boleh, kalau saudara memerintah di atas itu. Amin. Saudara berkuasa di atas itu. Bukan rasa sakit hati atau keburukan saudara itu yang berkuasa atas hidup saudara, bukan. Tetapi saudara yang berkuasa di atas itu. Amin. Karena kenapa? Masih kita alami, masih pasti. Saat kita masih berjalan di dunia ini, entah apa-apa aja masih kita rasakan. Ya, masih kita alami. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah memerintah di atas sana. Ya. Karena kenapa tadi ingat kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Itu kehidupan kita. Nah, saudara, jadi saudara, sekali lagi hubungan iman dan anugerah. Hubungan anugerah dan iman.
Iman tidak menggerakkan Tuhan. Iman itu menempatkan kita pada posisi menerima apa yang Tuhan sediakan di dalam anugerahnya. Respon itu iman. Anugerah sudah ada, sudah diberikan, yaitu di dalam Kristus Yesus. Mungkin hari ini kita nggak bisa melihat apa sih anugerah ini. Mungkin saudara hidup kita ke depan berbeda gitu, entah sudah diubahkan. Tapi Tuhan sudah sediakan. Hanya sekarang kita berjalan dengan iman, dengan merespon apa yang sudah Tuhan berikan, menerima. Ya. Saudara nggak salah ketika saudara ucapkan, saya di tahun ini akan mengalami sesuatu yang besar. Saudara nggak akan salah ketika saudara ucapkan di dalam usaha saudara, di dalam keluarga saudara, hal-hal yang baik. Saudara nggak salah, itu kebenaran. Amin. Mengucapkan hal-hal yang besar di dalam kehidupan saudara. Karena kenapa? Sudah ada. Itu anugerah Tuhan. Ya. Saudara, contohnya seperti ini. Ketika kita diundang di satu pesta kan. Pesta ini adalah pesta yang besar. Dan di sana kita sudah menerima satu surat undangan. Berarti saudara layak untuk datang ke pesta tersebut. Saat saudara datang di sana, semua sudah disediakan. Makanan yang enak, ya, tempat duduk yang bagus. Tapi kalau saudara nggak merespon, saudara masih tanya-tanya, apa itu diberikan untuk saya? Apakah saya boleh makan itu? Nanti kan ada makanan kita di belakang. Kalau saudara masih tanya-tanya, apa boleh saya makan itu? Datang saudara sama Pastor Yongan, boleh saya makan itu? Nggak mungkin saudara. Kan sudah diberikan, amin? Itulah pemberian Tuhan. Itulah anugerah Tuhan. Saat saudara datang ke pesta yang saya bilang tadi, saudara bukan orang yang bertanya-tanya lagi, tapi saudara berjalan masuk ke dalam sana, ambil makanan, makan. Ya. Saudara nggak perlu menggerakkan yang punya pesta itu, pengantin. Saudara harus tanya-tanya pengantinnya dulu. Boleh nggak saya makan? Nggak lagi saudara. Karena saudara sudah dikasih satu surat undangan, bisa makan di pesta itu. Demikian dengan Tuhan. Dia sudah berikan anugerahnya. Saudara nggak perlu lagi harus, Tuhan, mungkin bolehlah bertanya sama Tuhan, boleh. Tapi kalau orang yang bertanya dengan spirit penuh kesalahan, dengan rasa, dengan hati yang penuh bersalah, bertanya sama Tuhan, Tuhan di mana? Di mana ini? Di mana engkau? Nggak mungkin lagi, karena dia sudah berikan. Justru Tuhan akan bingung melihat kita. Saya rasa ini pemikiran saya saja. Kalau saudara masih tanya-tanya, Tuhan, kapan engkau membenarkan aku? Tuhan bingung melihat kita, saudara. Ya. Kalau masih saudara tanya-tanya, di mana sih engkau mati 2000 tahun yang lalu? Gak seperti itu lagi, amin. Jadi iman adalah respon kita untuk menerima anugerah Tuhan, penyediaan Tuhan. Termasuk di dalamnya pengampunan, termasuk di dalamnya belas kasihan, termasuk di dalamnya damai sejahtera dengan Allah. Termasuk di dalamnya tidak ada lagi penghukuman bagi saudara. Ya. Saudara sudah diberikan. Hari ini kita adalah orang-orang yang berkuasa, memerintah di dalam kehidupan. Amin. Ketika saya baca ini kan, ketika saya lihat bahasa Inggrisnya, kalau berkuasa kan masih seperti biasa saja. Tapi kalau udah dikatakan memerintah, berarti kita punya otoritas yang lebih besar. Ya. Kita punya kekuasaan yang lebih besar. Kita boleh memperkatakan hal itu. Ya. Kalau hari ini, mungkin saudara akan katakan, tahun ini ekonomi saya akan semakin diberkati. Amin. Usaha saya akan semakin diberkati. Mungkin saya boleh bilang, tahun ini akan saya buka usaha. Amin. Itu adalah kuasa saya sendiri, kepemilikan saya. Karena saya adalah orang memerintah. Karena saya sudah dipercayakan oleh Tuhan. Kita sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk memerintah dalam hidup. Ya, memerintah atas semua keburukan dalam hidup kita. Amin.
Oke, terima kasih. Demikian untuk firman Tuhan hari ini. Saya percaya kita semua akan kita pasti diberkati dengan firman Tuhan ini. Ya, saya percaya saudara bukan melihat siapa yang menyampaikan, amin. Ya, tapi saudara melihat firman. Ya, firman yang berbicara bagi kita adalah firman yang berkuasa. Ya, bukan dari diri saya sendiri, tapi memang Tuhan yang mau menyampaikan. Karena sebelum saya sampaikan pun, dia sudah duluan berkata di dalam firman-Nya, amin. Itu saudara boleh lihat, saat saudara pulang ke rumah, teman-teman boleh pulang ke rumah. Saudara nggak dibatasi lagi untuk melihat firman Tuhan ini. Justru saudara yang akan membatasi, karena saudara akan banyak kesibukan, banyak yang harus dilakukan. Ya, itulah kehidupan kita. Ya. Kadang-kadang kita bilang, besok saya mau baca bacaan yang dikasih Pastor Paul. Bagaimana? Sudah siap? Saya rasa belum tentu ya. Belum tentu. Ya itu saudara yang tahu. Tapi saudara, yang ketika saya mengenal Tuhan ini, yang sangat saya syukuri, ya, kenapa yang saya lihat di kampung saya bahwa firman itu, Alkitab itu hanya pendeta yang bawa. Tapi ketika saya tahu, bukan hanya pendeta, tapi kita, orang-orang percaya, saudara layak membawa firman ini, baca firman Tuhan. Ya, ada saudara punya. Ya, waktu ketika saya pulang ke Nia, sering saya ceritakan ini. Di dalam ada satu tempat yang memang hanya pendeta yang dipercayakan untuk membawa firman Tuhan. Kasihan jemaatnya. Tapi hari ini saudara sudah dipercayakan. Saudara boleh membaca dan pasti akan mengubahkan hidup saudara. Ya, pasti akan mengubahkan. Firman Tuhan ini sangat berkuasa. Amin.